Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Bagaimana jadinya jika seorang guru yang malah mabar dengan muridnya sendiri hingga tekdung? Semua bermula karena si suami yang jarang menyiram kebun istrinya. Film yang berjudul, yang dirilis tahun 2019, akan membawakan kisah mereka. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Lim, yang sedang dalam perjalanan ke sekolah tempatnya mengajar bahasa Mandarin di sebuah sekolah di Singapura. Sesampainya di area parkir, Lim mengambil obat dari tasnya dan menggunakannya. Obat tersebut adalah obat kesuburan yang sering ia gunakan untuk program promilnya. Lim sudah bertahun-tahun memiliki masalah dalam memiliki keturunan. Sesampainya di kelas, Lim memulai pelajaran dengan semangat, meskipun siswa di sana terlihat tidak menyukai pelajaran tersebut. Setelah mengajar di sekolah, Lim pun pulang. Di rumah Lim tinggal bersama suami dan ayah mertuanya yang mengalami kelumpuhan. Karena Lim harus bekerja, terpaksa dia menyewa seorang perawat untuk mengurus ayahnya saat dia tidak ada di rumah. Suami Lim juga sering pulang larut malam dan bahkan terkadang dia tidak pulang, karena alasan pekerjaan yang harus diselesaikan. Esok harinya, karena suami sibuk dengan pekerjaannya, Lim terpaksa harus memeriksakan dirinya ke dokter sendirian. Di sana dokter mengatakan bahwa Lim sedang dalam kondisi subur, dan disarankan harus secepatnya mabar sampai tekduk. Ketika selesai melakukan pemeriksaan, Lim pun pulang, dan kebetulan bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Wei Lun, yang juga berada di sana. Namun karena hujan deras, Lim pun memutuskan untuk mengantarkan Wei Lun pulang. Saat perjalanan, Wei Lun mengatakan bahwa dia tinggal sendirian karena ayah dan ibunya sering keluar negeri untuk urusan bisnis. Keesokan harinya, Lim mengajar seperti biasa, namun saat dia berdiri di jendela, Wei Lun diam-diam memfotonya dari belakang, entah untuk apa dia melakukan itu. Tak lama kemudian, Lim menerima telepon dari adiknya dan memintanya untuk keluar sekolah sebentar. Ia pun meminta murid-muridnya tetap fokus mengerjakan tugas, dan Lim keluar menemui adiknya. Memang murid Lim rata-rata bandel, mereka malah meninggalkan kelas saat Lim pergi, kecuali Wei Lun yang tetap mengerjakan tugasnya. Adiknya yang berprofesi sebagai penjual durian datang untuk meminjam uang, karena duriannya kadang laku dan kadang tidak. Lim kemudian membantu adiknya. Sebagai rasa terima kasih, Lim diberi beberapa buah durian untuk dibawa pulang. Saat kembali, Lim tak terkejut sama sekali meski semua siswa kecuali Wei Lun meninggalkan kelas. Lim tetap mengajar seperti biasa meski hanya ada Wei Lun seorang diri. Wei Lun yang jarang makan durian, terus-terusan melihat durian gurunya. Lim yang menyadarinya, lalu mengajak Wei Lun untuk makan durian bersama di kelas. И вот здесь. Pada malam harinya, Lim menunggu suaminya pulang untuk mengajaknya mabar sampai pagi, sesuai saran dokter. Namun, sang suami menolak dengan alasan kelelahan dengan pekerjaannya, dan suami Lim juga mengatakan usaha yang mereka lakukan sia-sia, karena mereka telah menjalaninya selama 8 tahun. Mendengar ucapan suaminya, Lim sebenarnya ingin marah, namun dia menahannya dan memendamnya di dalam hatinya. Esok harinya saat di sekolah, Wei Lun menemui Lim untuk meminta izin tidak ikut pelajaran. Dia mengatakan bahwa dia mau berlatih bela diri, karena selama dia sakit dia tidak bisa mengikuti pelatihan bela diri yang diikutinya. Tanpa pikir panjang, Lim pun mengiyakan permintaan muridnya itu. Tak lama, Lim pun melihat latihan Wei Lun. Lim juga menganggap Wei Lun ini tampan dan gagah. Saat mengajar, Lim tiba-tiba mendapat kabar bahwa ayah mertuanya sakit. Lim pun bergegas pulang untuk melihat keadaan ayahnya. Ketika ingin masuk mobil, Wei Lun tiba-tiba memanggilnya dan mengatakan bahwa pelajarannya belum selesai. Lim kemudian mengajak Wei Lun untuk belajar di rumahnya. Sesampainya di rumah, Lim langsung memberikan obat pada ayahnya, dan Wei Lun juga langsung belajar di sana. Wei Lun tampak kesulitan mengerjakan soal-soal yang ada. Ayah Lim kemudian mendekat dan meski sudah tua dan sakit, dia mampu mengerjakan soal Wei Lun dengan mudah. Setelah itu mereka kemudian makan bersama layaknya keluarga. Kehangatan keluarga juga dirasakan oleh Lim semenjak kehadiran Wei Lun. Singkat cerita, Wei Lun tiba-tiba datang ke kantor guru. Dia menuliskan undangan kepada Lim untuk datang di kompetisi bela diri yang diikuti Wei Lun. Beberapa hari kemudian tibalah saatnya kompetisi. Lim datang bersama ayah mertuanya. Karena dihadiri guru yang menjadi idolanya, Wei Lun berhasil menjuarai pertandingan tersebut. Lim pun mengajak Wei Lun untuk merayakan kemenangannya dengan makan durian. Lim sangat terharu melihat perhatian Wei Lun kepada ayah mertuanya. Suatu ketika, saat pulang berbelanja, Lim tanpa sengaja melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Dugaan Lim selama ini benar karena suaminya selalu pulang malam dan kadang jarang pulang. Namun karena merasa bersalah,
Belum bisa memberi keturunan, Lim membiarkan suaminya tersebut. Lim kemudian pulang untuk merawat ayahnya. Karena hati yang sakit, Lim tak kuasa menahan tangis di hadapan sang ayah. Ayahnya pun mengisyaratkan untuk tetap kuat dan selalu tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Lim mendengar suara bayi menangis dari kamar ayahnya. Lim pun sangat senang dengan kehadiran bayi tersebut. Namun rupanya itu hanya ada dalam mimpi Lim. Karena rasa ingin memiliki keturunan yang besar, hal itu sering terjadi pada Lim. Saat terbangun, Lim tersadar jendela kamar ayahnya terbuka dan saat itu sedang hujan deras, dan dia bergegas menutupnya. Di saat itu juga Lim sadar bahwa ayahnya telah berpulang selamanya. Sesaat kemudian pemakaman ayah Lim dilaksanakan. Di sana sekiluhan suami Lim juga datang, dan suami Lim menemuinya. Melihat ini tentu saja membuat Lim marah dan kesal. Namun Lim tetap memendamnya sendiri tanpa melakukan apa-apa. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Lim kembali mengajar seperti biasa. Saat pelajaran selesai, Wei Lun meminta Lim untuk mengajarinya lagi karena ada beberapa pelajaran yang belum dia mengerti. Lim pun mengiyakan, namun nanti saat sudah pulang sekolah. Singkatnya, Lim mengajari Wei Lun seorang diri. Saat hendak pulang karena hujan deras, Lim pun mengantar Wei Lun sampai rumahnya. Namun saat sudah sampai, Wei Lun terlihat lemas dan mimisan. Lim kemudian mengantar Wei Lun untuk masuk ke rumah. Di sana Lim membantu mengobati Wei Lun. Namun Wei Lun dengan semangat malah nyosor Lim. Lim pun dibuat terkejut dengan sikap Wei Lun. Namun karena sudah lama tak kena semprot, permabaran pun terjadi untuk pertama kalinya. Setelah selesai, Lim seperti orang yang masih bingung tentang apa yang telah terjadi barusan dan meminta Wei Lun untuk menunggu di luar. Sejak kejadian itu, Wei Lun sangat terobsesi dengan Lim. Sampai-sampai Wei Lun setiap hari menunggu Lim di kantornya. Rekan-rekan Lim pun curiga dengan mereka berdua. Lim yang merasa risih menegur Wei Lun untuk tidak melakukan hal seperti itu. Namun Wei Lun malah ingin nyosor lagi, dan akhirnya Wei Lun dihadiahi gaplokan oleh Lim. Beberapa saat kemudian, Wei Lun senyum-senyum sendiri sambil melihat foto Lim di handphonenya. Namun temannya yang usil merebut ponsel Wei Lun, dan sejak saat itu rahasia mereka terbongkar. Wei Lun dipanggil kepala sekolah, begitu juga dengan Lim. Lim yang sudah menjelaskan panjang lebar, tetap tidak didengar oleh kepala sekolah, hingga akhirnya Lim dipecat dari sekolahan. Setelah itu Lim kembali mengantar Wei Lun pulang, namun di tengah perjalanan tangan Wei Lun terus-terusan mencari lubang jangkrik. Lim yang risih memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Namun Wei Lun malah ngajak Lim untuk mabar lagi, namun ditolak oleh Lim. Beberapa waktu kemudian, Lim dan suaminya bertemu didampingi pengacara. Ternyata suami Lim memutuskan untuk bercerai dengan Lim. Dengan berat hati, Lim menandatangani surat cerai tersebut. Setelah itu Lim pulang dan membereskan barang-barangnya. Saat itu Lim menemukan alat tes kemelendungan dan dia iseng mencobanya. Dan ternyata Lim melendung hasil siraman Wei Lun. Lim pun bahagia bercampur sedih. Setelah itu, Lim pergi dari rumah suaminya dan hidup bersama ibunya di desa. Di sana Lim hidup tenang dan bahagia. Film pun berakhir.